Assalamualaikum, halo adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan Kak Intan Juwita Salsabila. Kakak kali ini akan berdongeng mengenai kejujuran. Nah, kira-kira judul yang tepat untuk menggambarkan kejujuran kali ini apa ya? Nah, kali ini kakak akan berdongeng mengenai fabel nih, anak-anak. Nah, fabel ini berjudul Momon dan Kalung Emas. Nah, sebelum kita memulai dongeng kali ini, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Tirukan bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini jujur, di sana jujur, di mana-mana ku harus jujur. Di rumah jujur, di sekolah jujur, di mana-mana ku harus jujur. La 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 la. Yeay. Nah, kita akan berdongeng mengenai dongeng Momon dan Kalung Emas. Selamat menyaksikan. Momon dan Kalung Emas. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor monyet. Monyet ini bernama si Momon. Dia adalah monyet yang cerdik. Momon dikenal oleh semua hewan di hutan karena kecerdasannya. Tetapi yang paling membuatnya istimewa adalah kejujurannya. Momon selalu mengatakan yang sebenarnya. Ketika Momon sedang berjalan di tepi sungai untuk mencari makan, dia melihat sesuatu yang berkilau, menyilaukan matanya. Ternyata itu adalah kalung emas, teman-teman. Kalung emas yang indah. Momon berkata, "Apa itu yang terlihat mengkilat di dekat sungai?" Momon mendekati benda yang menyilaukan matanya. Momon mengangkat kalung itu dengan hati-hati dan berpikir, "Hah? Ada kalung? Ini pasti milik seseorang. Aku harus mencari pemiliknya." Momon mulai berkeliling hutan dan bertanya kepada setiap hewan yang ditemuinya. Apakah mereka kehilangan kalung? Dia bertemu dengan berbagai hewan di hutan, seperti si angsa yang anggun. Hingga si gajah yang besar ia temui dan ia tanyai tentang kalung, apakah dia kehilangan kalung. Tetapi tidak ada seekor hewan pun yang memiliki kalung tersebut. Nah, kemudian Momon bertanya kepada Pak Angsa dan Bu Angsa. "Wahai Pak Angsa dan Bu Angsa, apakah kalian kehilangan kalung emas?" ucap Momon. Bu Angsa menjawab, "Aku tidak mempunyai kalung emas, Mon," jawab Bu Angsa. Kemudian sang gajah melihat Momon yang gelisah. Dan si gajah menghampirinya. "Ada apa, Momon? Sepertinya kamu sedang kebingungan," kata gajah. "Begini gajah, aku tadi menemukan kalung emas di tepi sungai. Lalu aku berpikir untuk mengembalikan kalung ini kepada pemiliknya." Apakah kamu kehilangannya, Pak Gajah?" jawab Momon. "Oh, aku tidak kehilangannya, Momon. Coba saja kau tanya kepada Pak Burhan. Dia tahu semuanya di hutan ini," usul gajah.
Momon pun menanggapinya. Baik Pak Gajah, aku coba mau mencari Pak Burhan. Siapa tahu dia tahu siapa Baik Pak Gajah. Baik Gajah, aku coba mencari Pak Burhan. Siapa tahu dia mengetahui pemilik kalung ini. Lalu Momon berpamitan kepada Pak Gajah dan Angsa untuk melanjutkan perjalanannya mencari pemilik kalung tersebut. Ketika mulai siang hari, Momon bertemu dengan serigala yang bernama Gala. Gala terkenal sebagai hewan yang licik dan seringkali menipu hewan lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Hai Momon, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang mencari pemilik kalung yang kutemukan ini, Gala. Serigala pun melihat kalung emas yang di tangan Momon dan berpikir untuk mengambilnya. Memangnya barang apa yang kau temukan? Tanya serigala dengan senyum liciknya. Momon menjawab, aku menemukan kalung emas di tepi sungai. Makanya aku bingung mencari kemana ini pemiliknya. Gala dengan cepat menjawab, itu milikku. Itu milikku, Mon. Aku kehilangannya tadi pagi. Berikan kepadaku. Momon yang cerdik merasakan ada sesuatu yang janggal dan tidak beres. Dia tahu reputasi si Gala yang suka menipu. Jika ini milikmu, bisakah kau sebutkan ciri-cirinya dari kalung yang aku temukan ini, Gala? Tanya si Momon. Gala pun terdiam sejenak. Kemudian mencoba menebak dengan gagap. Kalung itu memiliki liontin yang berbentuk daun, kan? Momon menggelengkan kepalanya. Tidak, kalung ini tidak memiliki liontin yang berbentuk daun. Kamu bukan pemiliknya, Gala. Sambil menjawab dengan nada tinggi. Gala merasa kesal dengan pergi menggerutu. Si Momon nih. Momon pun melanjutkan pencariannya. Akhirnya, Momon pun bertemu dengan Pak Burhan. Momon sudah bertemu dengan Pak Burhan, yaitu burung hantu yang dikenal bijaksana dan mengetahui banyak hal di hutan. Pak Burhan seperti mengenali kalung itu. Wahai Pak Burhan, apakah kamu mengetahui pemilik kalung emas ini? Kalung emas? Kalung emas? Oh, ya, aku tahu siapa itu pemiliknya. Itu milik sang Ratu Ular. Dia sangat khawatir karena mencari kalung yang hilang. Momon pun menjawab, benarkah Pak Burhan? Bolehkah aku diantar ke sana? Pak Burhan menyetujuinya. Baiklah Momon, akan kuantar ke sana. Mari ikuti aku. Pak Burhan pun terbang, kemudian Momon mengikuti Pak Burhan dari belakang. Momon mengikuti Pak Burhan menuju sarang ular. Ketika mereka sampai, Momon bertemu sang Ratu Ular. Wahai Momon, ini adalah sarang Ratu Ular. Momon pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Burhan.
Terima kasih Pak Burhan telah mengantarkan kepadaku dan menunjukkan arah ke sarang Ratu Ular. Kemudian Pak Burhan pun kembali pulang. Ya sudah, Momon, aku mau kembali ke rumah dulu ya. Sampai jumpa. Pak Burhan pun terbang menuju rumahnya. Si Momon kemudian bertemu sang Ratu Ular. Permisi Ratu Ular. Apakah kau kehilangan kalung emas? Ujar Momon. Sang Ratu Ular pun bertanya, bagaimana kau tahu? Aku menemukan kalung emas di tepi sungai, Ratu. Ratu Ular pun menjawab, ya, benar. Aku telah kehilangan kalung leluhurku. Kalau begitu, ini salah. Leluhurku. Kalau begitu, ini ku kembalikan kalung emasmu, Ratu. Lalu Ratu Ular pun berterima kasih kepada Momon. Terima kasih Momon, karena kamu telah mengembalikan kalungku dan menemukan kalungku. Terima kasih Momon, kamu sangat jujur dan baik hati. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Kata sang Ratu Ular. Sebagai tanda terima kasih, Momon pun diberikan buah-buahan yang terbaik dari sarangnya. Momon merasa sangat senang. Hei Momon, ini aku berikan buah-buahan segar dan berkualitas untukmu karena kamu telah menemukan dan mengembalikan kalungku. Hah? Terima kasih Ratu Ular. Kejujuran memang selalu membawa keberkahan. Terima kasih atas buah-buahan yang engkau berikan. Sama-sama Momon, tetaplah berperilaku jujur agar semua mempercayaimu karena kejujuran merupakan sebagian dari iman. Tetap berperilaku jujur ya Mon. Berita tentang kejujuran si Momon menyebar ke seluruh hutan. Semua hewan yang ada di hutan semakin menghormati si Momon. Mereka juga belajar dari Momon bahwa kejujuran adalah hal yang sangat penting dan selalu membawa kebaikan. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Sejak hari itu, hutan menjadi tempat yang lebih harmonis dan damai. Berkat teladan baik dari Momon, si monyet yang jujur. Sekian dongeng Kakak Intan Juwita kali ini. Semoga kalian dapat mengambil hikmahnya dan mengetahui amanat yang terkandung. Nah, komen di bawah ya, apa amanat yang terkandung di dalam dongeng ini. Berikan petuah kepada Sigala, sang serigala yang licik. Apa nasihat untukmu kepada Sigala ya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.